Oke, selanjutnya kita membahas mengenai penjualan persediaan barang dagangan. Terdapat dua sistem pencatatan di penjualan persediaan barang dagangan ini, yaitu perusahaan itu bisa menggunakan sistem perpetual dan sistem periodik. Apa sih Kak sistem perpetual itu di penjualan persediaan barang dagangan? Yaitu setiap terjadinya transaksi baik itu pembelian maupun penjualan persediaan barang dagangan itu dicatat di kartu persediaan. Nah, sistem persediaan perpetual menyediakan saldo yang kontinu baik dalam akun persediaan maupun akun harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Di sistem perpetual, penjual melakukan 2 entry atas setiap transaksi penjualan. Jadi, perlu diingat kalau sistem perpetual itu harus ada 2 entry atas setiap transaksi penjualan. Yang kedua yaitu sistem periodik. Nah, sistem periodik ini perusahaan menentukan jumlah persediaan di tangan hanya secara berkala. Seperti namanya aja periodik, yaitu selama periode tertentu. Jadi perusahaan itu menghitung berapa sih persediaan yang ada di gudangnya itu selama periode tertentu. Perusahaan mendebit dengan mendebit akun pembelian. Biar kita makin paham mengenai dua pencatatan sistem ini, kita langsung saja masuk ke ilustrasinya, yaitu kita punya contoh perusahaan Vesmir. Nah, terdapat persediaan awal, terdapat pembelian, penjualan, dan persediaan akhir. Bagaimana sih Kak untuk pencatatan jurnalnya? Nah, pertama, kan perusahaan memiliki persediaan awal, baik itu sistem perpetual maupun sistem periodik, itu pencatatannya sama, yaitu terdapat akun di inventory sebesar 600, karena kan persediaan awalnya itu 100 unit dengan harga $6, jadi 100 dikalikan 6, 600, jadi di akun inventory baik itu perpetual maupun periodik itu inventory menunjukkan balance atau saldo sebesar 600. Yang kedua terdapat pembelian persediaan barang dagangan 900 unit dengan harga $6. Nah, bagaimana sih Kak pencatatan perlakuan akuntansinya? Nah, ini yang berbeda di antara sistem perpetual dan sistem periodik. Jika kita menggunakan sistem perpetual, itu kita mendebit inventory. Jika kita menggunakan periodik, itu kita mendebit purchase. Untuk kreditnya itu menyesuaikan dari perusahaan. Biasanya kalau perusahaan itu melakukan transaksi secara hutang, berarti accounts payable. Kalau membayarnya secara tunai, berarti cash. Selanjutnya yaitu apabila penjualan persediaan barang dagangan, ini terdapat penjualan persediaan barang dagangan sebesar 600 unit dengan harga 12. Nah, perusahaan ini yang aku maksud tadi, perusahaan harus mengentry melakukan 2 entry atas setiap transaksi penjualan, yaitu yang pertama itu kita mengakui pendapatan atas penjualan persediaan barang dagangan. Yang kedua, kita mencatat biaya atas barang dagangan yang dijual dengan cara mendebit akun harga pokok penjualan atau cost of goods sold serta mengkredit akun persediaan atau inventory. Nah, untuk harga dari entry yang kedua ini yaitu sebesar harga belinya kita, yaitu sebesar harga $6. Untuk periodik sistemnya itu kita hanya melakukan satu entry transaksi saja, yaitu kita mengakui pendapatan atas penjualan persediaan barang dagangan. Selanjutnya yaitu di akhir periode terdapat ending inventory atau persediaan barang dagang akhir. Nah, ini di sistem perpetual itu kita tidak melakukan penyesuaian karena kan kita dari awal kita sudah melakukan pencatatan
mengenai inventory secara kontinu atau berkelanjutan. Nah, berbeda dengan sistem periodik, itu kita harus melakukan penyesuaian di sistem periodik, yaitu kan perusahaan itu harus melakukan stop of name untuk menentukan berapa persediaan barang dagangan yang ada. Jadi untuk perlakuan akuntansi dari sistem periodik ini, yaitu kan di ilustrasi ini sudah tertera bahwa ending inventory itu sebesar 2.400. Jadi kita harus mendebit inventory sebesar 2.400. Nah, di ini juga kan sudah tertera bahwa beginning inventory-nya itu sebesar 600. Jadi kita harus mengkredit atau mengenolkan saldo beginning inventory itu 600. Jadi beginning inventory-nya dikredit sebesar 600, dan kan kita kan sudah mengakui inventory sebesar 2.400 atau ending inventory. Jadi kita harus mengkredit purchase pembeliannya kita, yaitu sebesar 5.400, dan sisanya itu didebit, yaitu COGS, seperti itu. Yaitu kita membahas mengenai sales return and allowance. Nah, di sales return and allowance ini perusahaan dapat menggunakan sistem pencatatan perpetual maupun periodik. Pengertian dari sales return dan allowance ini yaitu apabila suatu barang itu sudah di tangan pembeli, namun ketika dicek kondisi barangnya itu tidak sesuai dengan spesifikasi, bisa cacat ataupun rusak, maka pembeli itu berhak untuk mengajukan retur atau pengembalian barang ke penjual. Nah, untuk jurnalnya sales return and allowance itu di perpetual dan periodik itu berbeda. Bedanya itu bagaimana, Kak? Nah, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Pada tanggal 5 September, Zhu Company membeli barang dagangan secara kredit dari JA Company dengan harga jual barang dagangan tersebut $15.000 dan harga belinya itu sebesar $8.000. Nah, di tanggal 8 September, Zhu Company itu mengembalikan barang yang cacat dengan harga jualnya itu 2.000 dan fair value-nya itu sebesar $300. Nah, untuk perlakuan akuntansi yang harus dicatat oleh JA Company sebagai perusahaan yang menjual barang dagangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perlakuan akuntansi jika kita menggunakan sistem perpetual. Yang pertama itu kita harus mencatat penerimaan barang yang diretur dengan mendebit sales return and allowance sebesar 2.000 sebesar harga jualnya dan mengkredit accounts receivable sebesar $2.000. Yang kedua itu kita mencatat fair value dari barang yang diretur. Kan sudah ditertera pada soal bahwa fair value-nya itu atau barang yang dikembalikan harga belinya itu sebesar $300. Jadi kita harus mendebit inventory. Kenapa kok mendebit inventory? Karena kan barang yang kita jual itu kan kembali ke kita karena rusak atau cacat. Nah, kita harus mendebit inventory dan mengkreditkan cost of goods sold sebesar $300. Aku tekenin sekali lagi, jika kita menggunakan sistem perpetual bagian penjualan, kita harus mencatat 2 entry pencatatan, yaitu untuk pencatat penerimaan barang yang diretur dan untuk pencatat fair value dari barang yang diretur tersebut. Yang kedua, apabila kita mencatat menggunakan sistem periodik, yaitu berbeda dengan sistem perpetual, perusahaan itu cuma mencatat penerimaan barang yang diretur saja, yaitu akunnya itu sama, yaitu sales return and allowance, kreditnya itu accounts receivable sebesar harga jualnya sebesar $2.000. Jadi pencatatan secara sistem perpetual dan sistem periodik itu berbeda. Perbedaannya yaitu di entry jurnal yang kedua, apabila sistem periodik itu tidak mencatat fair value dari barang yang diretur, apabila kita menggunakan perpetual itu kita harus mencatat fair value dari barang yang diretur kemudian dicatat di kartu persediaan, karena kan
di sistem perpetual itu kita ada yang namanya kartu persediaan. Jadi setiap terjadinya penjualan maupun pembelian maupun retur itu kita harus mencatatnya di kartu persediaan. Selanjutnya materi terakhir yang kita bahas yaitu sales discount atau diskon penjualan. Dalam melakukan transaksi penjualan secara kredit, penjual dapat menawarkan diskon kepada pelanggan atas pembayaran segera dalam jangka waktu diskon. Nah, perusahaan ini biasanya menarik pelanggannya untuk segera membayar dengan adanya termin pembayaran. Contoh, ada perusahaan yang bernama Kiki Audio menjual sebesar $3.500 dengan termin 2/10 N/30. Di tanggal 14 Mei, Kiki Audio itu menerima cash dari pelanggannya, yaitu Nana Stereo. Bagaimana jurnal yang harus dicatat oleh Kiki Audio? Nah, pertama kita coba mencatat jurnal di tanggal 10 Mei. Kiki Audio menerima pendapatan atas penjualannya, maka kita harus mendebit accounts receivable, kreditnya itu sales revenue. Kenapa kok kita mendebit accounts receivable? Kan karena kita melakukan transaksi penjualannya itu secara kredit. Jadi di tanggal 10 itu kita harus mengakui pendapatan atas penjualan transaksi kita. Nah, di tanggal 14 Mei-nya itu kan Kiki Audio itu menerima cash dari pelanggan, yaitu Nana Stereo. Nah, di tanggal 10 Mei sampai 14 Mei itu kan rentang waktunya 4 hari, di mana 4 hari itu Kiki Audio wajib untuk memberikan diskon atas penjualannya, karena kan terminnya itu 2/10 N/30. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa mendapatkan diskon 2% apabila kita membayar di antara 10 hari setelah tanggal penjualan. Dengan demikian, Kiki Audio harus memberikan sales diskon kepada Nana Stereo sebesar 2%. 2% dari 3.500 yaitu $70. Jadi, pada tanggal 14 Mei, perlakuan akuntansi yaitu cash sebesar $3.430, sales diskon sebesar $70 di debit, dan di kreditnya itu kita menolkan saldo dari piutang dagangnya kita atau accounts receivable sebesar 3.500. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya yaitu ada diskusi mengenai materi. Jadi buat kalian yang masih bingung mengenai penjelasan yang kakak-kakak berikan, sabi banget nih buat ditanyain di diskusi esok hari. Burung cakrawala, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.